Yun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Eli. Bagaimana kabarnya Bu Yun hari ini? Alhamdulillah, baik-baik saja. Oh iya, saya dengar Bu Eli, alhamdulillah ya kata PPG. Alhamdulillah Ibu, tapi pekerjaan saya nih Bu, Bertumpuk ya? Bertumpuk. Yang satu ini belum selesai, tambah lagi yang satu lagi. Semoga saja kuat Bu Yun. Ya, sehat-sehat selalu, semangat Bu Eli. Saya yakin kok Bu Eli dua-duanya bisa, asalkan Bu Eli semangat, sehat utamanya nggih. Terima kasih Bu. Ada apa Bu Eli? Begini Bu Yun, saya kesini itu tujuannya untuk itu Bu Yun, tugas demonstrasi kontekstual. Oh iya, CGP angkat berapa ya Bu? Angkatan 10 Bu Yun. Oh iya, jadi bareng ya CGP sama PPG ya. Iya, makanya nanti keluarnya insya Allah juga bareng Bu Yun. Alhamdulillah, mudah-mudahan Semoga rezekinya saja Bu numpuk. Yun ya. Iya. Bu Yun, ini saya mau bertanya sama Bu Yuyun. Ini Bu Yun ya. Boleh. Gini Bu Yun, selama ini bagaimana Bu Yun? Bu Yun dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Bu Yun. Oke, mudah-mudahan saya bisa menjawab yang notabene saya baru tidak lama lah mendapat tugas tambahan sebagai kepala sekolah Bu Eli. Saya bisa menjawabnya dari pertanyaan Bu Eli. Pertama, saya mengidentifikasi dulu suatu permasalahan yang terjadi, kemudian mengumpulkan informasi yang faktual gitu, kemudian dan menentukan suatu keputusan mengacu berdasarkan peraturan. Oh iya, berarti dikumpulkan dulu ya Bu Yun Ya, ya, fakta-faktanya itu Bu Yun ya. Iya, ini lagi Bu Yun, selama ini bagaimana Bu Yuyun untuk menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bu Yuyun, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Bu Yuyun. Gitu ya Bu Eli ya. Bentar ya Bu Eli, keju pakai kacamata. Iya. Dalam pengambilan keputusan itu Bu Eli harus selalu dikembalikan semuanya pada aturan. Oke. Setiap pengambilan keputusan saya selalu menjalin hubungan dengan rekan sejawat. Ya. Kemudian memastikan bahwa keputusan tersebut benar-benar dipahami, karena selalu ada alasan di balik suatu kejadian, ada hikmahnya lah. Iya. Terus juga selalu berkolaborasi nih Bu Yun ya. Selalu dengan sesama guru gitu Bu ya. Selanjutnya Bu Yun, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bu Yun lakukan selama ini? Oh gitu langkah-langkahnya. Bu Yun. Pertama saya akan mencari informasi Bu Eli ya. Mencari informasi terlebih dahulu, saya akan datang ke lapangan, turun langsung untuk wawancara dari berbagai pihak. Komite apa yang penting yang ada hubungannya lah. Lalu saya setelah itu menganalisis untuk diambil keputusan yang terbaik yang tidak merugikan salah satu. Sama-sama enak gitu. Iya. Dilihat juga jangka panjang dampaknya loh Bu Eli, jangka panjang apa jangka pendeknya gitu. Lalu ini Bu Yun, hal-hal apa saja yang selama ini Bu Yun anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Bu Yun? Dilema etika, hal-hal apa saja yang saya lakukan ya. Iya. Jadi kalau saya merasa suatu pengambilan keputusan itu efektif apabila dilakukan dengan spontanitas. Tergantung objek permasalahannya Bu Eli. Jadi tidak mentang-mentang karena kita kepala sekolah langsung gitu, tapi spontanitas setelah kita melihat permasalahan kasusnya itu. Kemudian saya mengobrol dengan guru senior gitu. Itu pasti ya Bu ya. Takut loh Bu Eli, apalagi saya baru ya. Jadi bagaimana masyarakat sini, kemudian pada guru sini gitu Bu Eli. Iya pasti ya Bu ya. Pasti apa itu namanya berkolaborasi dengan guru senior itu pasti ya Bu ya. Mengambil informasi Bu Yun ya. Iya, karena saya baru juga. Iya. Ini Bu Yun, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan
dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Bu Yuyun. Tantangan kasus dilema Iya. etika nggih. Tantangannya, Bu. Tantangannya yang Iya. saya hadapi pengambilan keputusan itu apabila kurang bisa diterima. Oh, gitu. Jadi kan kalau kita Iya. ada yang pro dan kontra. Iya, Nggih, pasti, heeh, Bu Yuyun, ya. Tentu Iya. saja kita harus bisa meyakinkan orang-orang yang kontra Iya, dan pro. Yang pasti penting itu. sama-sama enak Iya, gitu. setiap masalah itu pasti nih, Bu Ada Yuyun, ya. pro kontranya, Bu Iya, Eli. iya. Hmm. Selanjutnya ini, Bu Yuyun, apakah Bu Yuyun memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, atau Bu Yuyun langsung menyelesaikan di tempat, atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, bentuk atau prosedur seperti apa yang Bu Yuyun jalankan? Kalau masalah jadwal relatif ya Bu Eli. Yang pertama, masalah-masalah itu kita kumpulkan. Dari beberapa masalah itu mana yang lebih urgen atau penting. Oh, Nah, iya, gitu. iya. Jadi mana dulu yang harus diselesaikan. Otomatis jadwal itu akan mengikuti Bu Eli. Jadi jadwal pasti ada setelah kita tahu permasalahan ya. Meskipun kadang jadwal itu meleset, tetapi yang penting kita berusaha menyelesaikan setiap masalah itu tidak terlalu lama gitu. Berarti harus dijadwal dulu ya, Bu Yuyun, ya? Iya. Iya. Biar terstruktur gitu ya, Bu Yuyun, ya? Iya. Meskipun kadang-kadang meleset tuh Bu Eli. Iya, Namanya pasti, masalah kan iya. pasti dampaknya banyak lah. Iya. Yang penting kan kita sudah mempunyai jadwal gitu ya, Bu Yuyun, ya? Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bu Yuyun dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika, Bu Yuyun? Yang bisa mendukung saya mengambil. Iya. Yang jelas sih kita berkolaborasi dengan komite, kemudian guru-guru yang ada di lembaga kita, yang senior, setelah itu dengan yang muda. Jadi saling istilahnya berdiskusi, berkolaborasi, sharing gimana untuk bisa menyelesaikan masalah itu dengan cepat. Terutama komite, karena ya juga mereka rekan kerja kita yang menghubungkan kita dengan masyarakat. Bu Yuyun selalu berkomunikasi dengan komite nih, Bu Yuyun, ya? Ya, kebetulan Selalu. Bu Eli, komite kami kan seorang PNS di Kecamatan Oh, Tekun. iya. Kadang beliau itu terjadwal ke sini hari Sabtu. Oh, gitu. Kebetulan juga komitenya ini teman ayah saya, jadi seperti bapak lah. Iya. Dan beliau Jadi- pernah jadi RW lingkungan sini, tahulah warga sini. Oh iya, enak begitu, Bu Yuyun. Alhamdulillah. Jadi komitenya sudah tahu seluk-beluknya Seluk-beluk gitu. Iya. sifat warganya Iya, gitu. Iya, Bu Yuyun. Ini terakhir, Bu Yuyun, dari semua hal yang telah tersampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bu Yuyun petik dari pengalaman Bu Yuyun mengambil keputusan dilema etika, Bu Yuyun? Ya, dari beberapa waktu ini ketika saya mengambil sebuah keputusan itu yang saya petik itu bahwa kita apabila membuat keputusan itu harus istilahnya bekerja sama dengan pihak-pihak yang bersangkutan, kemudian menelaah faktanya. Jadi tidak semerta-merta kita membuat Kerjasama itu keputusan. penting itu. Iya, apalagi kita yang masih baru ya. Jadi kita mungkin bisa berdiskusi dengan yang lama yang sudah berpengalaman banyak itu. Jadi pelajaran seperti itu, sebuah keputusan tidak harus mentang-mentang kita kepala sekolah. Ya, kita harus melihat baik buruknya, kemudian dampaknya, kemudian sharing dengan orang yang punya pengalaman lebih dulu dari kita. Itu yang penting. Kesabaran lah intinya. Iya. Alhamdulillah, Bu Yuyun. Bu Yuyun sudah meluangkan waktunya untuk saya. Terima kasih Sama-sama sekali, Bu Eli. Yuyun. Maaf Pak tidak banyak membantu. Yang penting saya berusaha semampu saya sesuai dengan kemampuannya saya dan pengalaman saya. Di mana Bu Eli ada 2 kegiatan ya. Iya, Saya Bu. berdoa supaya Bu Eli lancar, sehat selalu. Amin. Salam kepada Pak siapa ya? Namanya lupa aku, Pak Adi. Ya, Ya. nanti pulang dari sini saya sampaikan. Terima Bu Yuyun. kasih, sehat-sehat. Terima kasih ya, Bu Yuyun. Sama-sama. Bu Yuyun sudah membantu saya untuk wawancara ini. Oke, Terima sama-sama, kasih, Bu Bu Yuyun. Nggih, nggih, Ampun, monggo. Assalamualaikum, Bu Yuyun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati loh, Bu Eli. Assalamualaikum, Bu Nisa. Waalaikumsalam.
Monggo, Inara. Nggih, nggih, Bu. Bagaimana kabarnya Bu Nisa hari ini? Alhamdulillah sehat. Bu Eli gimana? Sama Bu, Alhamdulillah saya juga sehat Bu Nisa. Masih tetap CGP-nya kan? Iya Bu, insya Allah saya akan terus berjuang. Soalnya kan ini tinggal sedikit nggak Bu? Nggih? Iya, Nanti kalau berhenti eman-eman gitu nggih. betul, betul. Nggih, lah, nggih. Harus tetap semangat. Terus nggih. Jadi saya ini jalan dua Bu, PPG sama guru penggerak. Tapi insya Allah tetap semangat. Iya, bagus itu. Oke. Bu, ngapunten. Di sini saya apa itu namanya, mewawancara Ibu tentang tugas TGP Oke. tentang demonstrasi kontekstual modul 3.1 Bu, Oke. untuk masalah di lembaga. Nggih Bu, nggih. Oke, monggo. Saya jawab sebisa saya loh ini. Nggih, nggih Bu. Ampun Bu, bisa dimulai Bu. Monggo. Selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, Bu? Oke. Di setiap lembaga itu masih memang ada ya, namanya kasus dilema etika. Nah, kalau saya dalam menghadapi permasalahan kayak itu, biasanya saya pelajari dulu, Bu Eli. Saya pelajari dulu, setelah itu saya ambil kesimpulan. Dari situ nanti akan saya ambil keputusan. Jadi harus dipelajari dulu gitu, nggih. Tidak langsung di nggih. Ya, tidak langsung mengambil keputusan, Iya. karena khawatirnya nanti berdampak. Oke. Yang kedua, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, Bu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, Bu? Sebagai seorang pemimpin, ketika dihadapkan pada situasi pengambilan keputusan yang sama-sama benar itu, biasanya kita identifikasi dulu, Bu. Yaitu tadi kita pelajari apakah kasus tersebut berada di bujukan moral atau dilema etika. Selanjutnya ada beberapa yang perlu saya lakukan dalam mengambil keputusan, yaitu saya harus memperhatikan 4 paradigma, dilema, etika, dan prinsip, dan 9 langkah pengujian keputusan. Iya, Itu jadi harus biasanya. ada apa itu 4 Iya, prinsip ya Bu ya. iya, Nanti masuk yang mana gitu Iya. nggih. Lalu langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini, Bu? oke. Yang pertama yang saya lakukan adalah mengidentifikasi tadi. Oke. Permasalahan yang ada, kemudian saya mengenali nilai apa yang bertentangan dalam situasi ini. Setelah itu, saya menentukan siapa yang terlibat. Dalam hal ini, seringkali saya melibatkan guru, karena guru adalah mitra kerja saya di lembaga. Nah, untuk mengumpulkan fakta, kemudian saya akan melakukan pengujian benar salah. Oke. Setelah itu baru melaksanakan 3 prinsip resolusi, mencari kemungkinan penyelesaian atau opsi trilema selanjutnya. Saya akan membuat keputusan, kemudian merefleksikannya. Gitu. Nggih, Bu. Lalu hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Ibu? Oke. Ketika kita dihadapkan dengan dilema etika yang cukup efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus tersebut, yaitu dengan menggunakan 3 prinsip resolusi tadi, berpikir berbasis hasil akhir, berorientasi pada aturan yang benar, dan mengutamakan rasa peduli. Penting ya Bu ya, rasa peduli itu. Rasa peduli. Kemudian juga memperhatikan dampak jangka panjangnya dari permasalahan itu juga merupakan hal yang efektif. Selain itu juga seringkali saya melakukan diskusi dengan guru dan pemangku kepentingan. Di sini bisa komite di sekolah untuk menyelesaikan sebuah kasus atau permasalahan. Gitu. Pasti Bu ya. Jadi tetap berkolaborasi dengan komite. Betul, berkolaborasi dengan guru dan komite itu karena memang mitra dari seorang kepala sekolah. Gitu.
hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika itu? Menurut saya, dilema etika itu adalah permasalahan yang memang agak sulit untuk diputuskan. Karena menyangkut hal yang sama-sama benar. Iya, Nah, itu adalah tantangan tersendiri. Namun, kembali lagi pada nilai-nilai yang saya pegang dan aturan yang berlaku. Tidak lupa, kepedulian terhadap sesama juga harus dipertimbangkan. Apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Atau apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Kalau saya melihat permasalahan itu, kalau pembahasan itu urgent, harus segera diselesaikan, maka akan segera saya selesaikan. Tetapi kalau permasalahan itu masih bisa ditunda, nah mungkin itu akan kita jadwalkan, karena sebuah keputusan itu dampaknya tidak pada diri kita saja, tapi juga semua yang ada di lembaga itu. Makanya kalau misalkan kayak kebijakan-kebijakan itu harus memang benar-benar difikirkan matang dulu, ya, adanya rapat, misalkan dengan rapat dewan guru atau dengan komite itu. Tapi kalau yang masalah dengan anak-anak, misalkan dengan guru apa gitu, urgent dan harus segera terselesaikan, ya harus itu. Berarti melihat permasalahan gitu. Iya, betul. Ada yang dijadwalkan, ada yang langsung melihat kondisi lah. Kondisi Fleksibel. mungkin gitu. Sekarang adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika, Bu? Jelas ada orang-orang yang membantu saya. Utamanya di sini di lembaga mitra saya itu adalah guru. Nah, jadi guru. Jadi guru itu harus berkolaborasi. Terus setelah itu baru kalau memang saya dengan komite dan juga mungkin paguyuban. Paguyuban tuh memang mitra kita gitu, sama-sama mitra. Dan ini yang terakhir, Bu. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika, Ibu? Setiap permasalahan itu kan mempunyai tanggung jawab dari sebuah keputusan itu. Nah, itulah pembelajaran yang saya ambil, tanggung jawabnya itu. Bagaimanapun juga dalam mengambil sebuah keputusan tidak hanya keputusan saya sendiri, tetapi juga berdampak kepada seluruh warga, dan ini juga keputusan yang kita ambil itu harus benar-benar tidak membuat orang lain rugi. Makanya adanya kolaborasi itu sangat penting, Bu. Dengan guru, terus dengan komite itu sangat penting. Termasuk juga sama Pak Guru. Iya, betul. Alhamdulillah, Bu, sudah selesai untuk wawancara hari Sudah, ini. ya? Nggih, Bu. Terima kasih nggih, Bu, meluangkan waktunya untuk saya. Sama-sama. Semoga Bu Eli tetap semangat, lulus CGP-nya dan bisa menjadi PPG-nya juga. Nanti bisa menggantikan saya menjadi KSKS yang hebat. Amin. Sampun Bu nggih, saya mau kelas dulu Bu nggih. Terima kasih. Terima kasih Bu Nisa. Sama-sama. Bu Ida. Waalaikumsalam Bu Eli. Apa kabar Bu Eli? Alhamdulillah Bu Ida baik, nggih, sehat. Bu Ida, bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat. Sama-sama sehat ya Bu ya. Ini Sama Bu Ida. langsung. Nggih. Bu Ida, ngapunten Bu. Saya kesini mau itu Bu, mau mewawancarai Bu Ida. Masalah tugas saya Bu di Guru Penggerak. Di modul 3.1 demonstrasi kontekstual. Ngapunten nggih Bu nggih. Saya mau mewawancarai Bu Ida. Nggih Bu nggih. Saya Bu.
Bisa langsung Bu. Monggo. Bu Ida, bagaimana Bu Ida dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, Bu Ida? Iya. Nah ini sebenarnya seperti saya ini kan bukan guru penggerak ya. Istilah-istilah itu baru bagi saya. Apa ini? Dilema etika dan dilema bujukan moral. Iya. Dilema etika atau Nah, bujukan. itu istilah baru bagi saya. Cuman mungkin ya saya tidak bisa menjawab sesuai dengan yang ini ya berdasarkan pengalaman saya. Kalau sepengetahuan saya dilema etika itu mungkin jika ada masalah kasus ya, misalnya benar versi benar, mungkin begitu ya. Nah, kalau yang satunya lagi itu apa tadi? Etika satunya apa? Dilema etika sama bujukan. Nah, bujukan mulai itu mungkin benar versi salah, mungkin begitu ya. Nah ini Bu, berdasarkan pengalaman saya sebagai seorang pimpinan, jika ada permasalahan seperti itu memang ya berat bagi kita itu untuk mengambil suatu keputusan jika ada permasalahan seperti itu. Ya misalnya dilema etika itu. Etika itu kan terkait dengan apa ya tuh kebijakan dan juga aturan. Nah, sebagai pimpinan ini harus megang teguh apa ini tata tertib atau aturan yang sudah berjalan di lembaga ini. Kemudian di sini kebijakan. Nah, sebagai manusia kebijakan pasti kita mempunyai sisi apa ya kemanusiaan. Ada rasa ini, rasa ini, sehingga itu yang dinamakan kebijakan. Nah, jadi dalam menjalankan tugas sebagai pimpinan, dua-duanya harus kita pegang. Ya, dalam mengambil suatu keputusan itu, satu, kita tetap menegakkan aturan. Yang kedua, ini juga bisa kita, kebijakan harus tetap kita berikan. Karena selepas dari dinasan, kita juga sama-sama apa ya, sama-sama manusia yang apa, sekedar mencari nafkah kan begitu. Jadi ya tegas pada aturan, ya bijak ketika menghadapi suatu permasalahan. Begitu, harus dua-duanya seimbang gitu ya. Begitu Bu, menurut saya. Untuk selanjutnya, bagaimana Bu Ida menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, Bu? Iya, nah ini yang benar versi benar itu ya. Nah ini saya gini Bu, kalau sama-sama benar biasanya saya itu ambil apa ya, buat skala prioritas ya. Yang benar sama benar, tapi ini yang lebih apa ya, lebih urgent itu saya tangani dulu gitu, saya selesaikan dulu gitu. Karena kalau kita kan sudah tahu permasalahan itu benar. Jadi saya ambilnya skala prioritas yang lebih urgent, yang lebih penting itu saya dulukan, selesaikan dulu. Tapi semuanya namanya masalah itu harus diselesaikan. Ya, bukan ditinggalkan atau dibiarkan, tapi harus terselesaikan. Itu prinsip saya. Semua harus terselesaikan. Tapi jika ada dua masalah seperti itu, sekali lagi kita ambil yang urgent, yang penting dulu kita selesaikan. Penting kita didahulukan dulu. Dan semuanya harus terselesaikan. Luar biasa. Selanjutnya Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Ya, saya mengidentifikasi masalah dulu. Saya mengidentifikasi masalah dulu, yaitu untuk mengetahui permasalahan ini mana yang urgent, mana yang harus saya tangani dulu. Jadi identifikasi, identifikasi Bu, yang jelasnya yang pertama saya lakukan adalah mengidentifikasi masalah mana yang harus saya dulukan. Tuh, jadi sekali lagi yang saya ambil ada yang yang urgent, yang penanganannya harus segera. Itu yang saya lebih penting dahulu. Baru ini kita selesaikan. Jadi intinya diidentifikasi masalah gitu. Hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Pengambilan keputusan efektif dalam kasus-kasus dilema etika. Efektif ya, kalau yang efektif itu ya namanya kita, walaupun kita punya SK sebagai pimpinan, keputusan kepala sekolah itu
tidak harus ini pengalaman saya nih, tapi kita mengikuti perkembangan kemajuan teknologi juga zamannya. Jadi ya kita harus mungkin butuh bantuan atau pendapat orang lain misalnya. Biasanya saya pilih kolaborasi. Misalnya saya ada guru saya PNS yang senior yang bisa saya mintai pendapat sebelum saya memutuskan masalah. Karena tidak selalu keputusan saya itu benar, tapi ya lihat perkembangannya sekarang situasinya. Saya tanya, takutnya kita salah dalam mengambil keputusan. Ya karena manusia biasa, saya kan manusia yang tidak luput dari salah. Untuk itu butuh bantuan atau mungkin masukan, pendapat dari orang lain. Saya di sekolah ini punya guru PNS yang senior yang bisa saya ajak buat sharing begitu Bu. Jadi saya tidak gengsi apa itu tidak. Siapapun bisa kita minta pendapat. Yang penting pendapat itu salah benar apa itu Bu. Jadi saya selalu minta bantuan atau sharing dengan teman guru saya senior. Selanjutnya Bu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Bu? Tantangan. Ya tantangannya ini Bu, tantangan antara menegakkan aturan supaya sekolah kondusif kan kita berkayak ini. Satu lagi ini kembali ke sisi kemanusiaan. Ada dilema ini menurut saya. Lagi di sini gurunya banyak ya Bu. Banyak tapi masih tenaga honorer yang banyak. Begitu. Iya. Guru saya yang PNS hanya 4-5 dengan saya. Dan P3K yang lain itu semua guru honorer. Jadi honor mereka masih ya di bawah. Iya, begitu Bu. Jadi saya sebagai ibu juga, saya juga merasakan bagaimana kebutuhan rumah tangga. Kadang-kadang ya gitu Bu, aturan tetap jalan. Tapi ketika ada guru saya yang mungkin suatu saat izin, ada kepentingan apa, ya saya tidak boleh kaku-kaku. Ya, pasti saya berikan kelonggaran izin, tapi tetap harus bertanggung jawab terhadap tugasnya. Itu pun saya ambil tanpa sepengetahuan banyak guru supaya nanti tidak menimbulkan curiga, cemburu begitu ya. Jadi kan mereka tidak tahu permasalahannya, yang tahu saya, karena guru itu menyampaikannya kepada saya, sehingga saya ambil kebijakan ya sesuai dengan satu hati nurani ya. Kemudian sebagai seorang ibu juga yang banyak pertimbangan ya begitu. Di sisi lain yang penting aturan ini harus tetap berjalan supaya sekolah ini tetap kondusif seperti itu Bu. Saling rukun. Ini Bu, apakah Ibu Ida memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Ya, kalau saya gini lihat permasalahannya itu kalau urgent, permasalahan itu harus segera selesaikan, tapi tidak di tempat. Pastinya saya bawa ke kantor ya biar orang di suatu tempat lah. Maksudnya yang jelas ya di kantor karena saya punya ruang khusus. Saya panggil, jadi permasalahannya apa, kita berbicarakan dengan walaupun hati panas katanya begitu ya kan, kepala harus tetap dingin, kasih es ininya ya. Tapi tetap harus ya gitu. Jadi saya serahkan segera, tapi saya klarifikasi dulu permasalahannya apa. Jadi itu tidak di tempat itu, jadi harus ada tempat khusus yaitu di kantor ini, sehingga tidak banyak diketahui orang dan yang bersangkutan bisa bebas leluasa menyampaikan permasalahannya seperti itu Bu. Luar biasa sekali Bu Ida. Bu Ida, adakah seseorang yang selama ini mempermudah Bu Ida dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika yang membantu Bu Ida di lembaga ini? Baik, tadi dari awal saya katakan ya, saya punya guru senior yang sering saya ajak sharing atau saya minta pendapat jika saya menghadapi permasalahan yang ya katakan dilema etika ini, atau apa tadi satunya lagi itu
itu pasti karena saya merasa saya ini bukan manusia sempurna, Iya. banyak kekurangan, Iya. ya kan? Pasti bisa dilengkapi, bisa disempurnakan dengan kegiatan kolaborasi. Saya biasanya ada guru saya senior yang bisa saya ajak untuk diskusi atau minta pendapatnya jika saya menyelesaikan masalah, supaya saya tidak salah dalam mengambil keputusan. Keputusan gitu. Gitu, Bu. Jadi kita tidak boleh sebagai pimpinan nggak boleh merasa benar sendiri. Itu bukan prinsip saya, tidak. Prinsip saya bukan manusia sempurna, masih banyak kekurangan yang bisa disempurnakan atau dilengkapi oleh orang lain. Ya, saya minta pendapat guru saya, gitu. Sharing dengan guru saya. Seperti itu, Bu. Bu, ini terakhir nih, Bu. Ini pertanyaan terakhir. Banyak ya, Bu, pertanyaannya. Tinggal satu ini, Bu. Dari semua hal yang Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika, Bu? Intinya pertanyaannya? Dari semua, intinya pembelajaran apa yang Ibu petik dari pengalaman pengambilan keputusan dilema etika? Pengambilan keputusan dilema etika itu ya ini tadi memang itu merupakan suatu tugas yang berat bagi seorang pimpinan ketika dihadapkan permasalahan dilema etika ini. Mana misalnya benar benar, ya kalau benar dengan salah sih jelas, ya kan. Tapi kalau benar dengan benar ini yang ya susah. ini. Untuk itu saya biasanya yaitu kembali lagi ke skala prioritas. Gitu. Jadi pembelajaran apa yang saya alami yang penting di sini yaitu tetap saya jalankan skala prioritas. Gitu. Ya, itu, Bu. Terima kasih. Ampun, terima kasih sekali Ibu Ida atas waktu yang diberikan Ibu Ida. Alhamdulillah sudah selesai. Ampun Bu kita nih. Mudah-mudahan jawaban saya ini sesuai dengan yang jenengan harapkan. Namun jika ada yang kurang berkenan ya kembali lagi saya manusia biasa yang saya juga belum pernah jadi guru bergerak ya. Jadi ini hanya berdasarkan pengalaman saja. Pastinya banyak kekurangan, mungkin ada yang salah. Ya ini bisa dilengkapi dengan ilmu panjenengan selama belajar sebagai guru penggerak. Mohon dimaafkan jika ada yang kurang berkenan. Sangat luar biasa sekali Bu. Saya terima kasih sekali atas waktunya yang diberikan Bu Ida. Terima kasih Ibu. Semoga sukses. Assalamualaikum. Assalamualaikum.